Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi menjadi mahasiswa berprestasi. Ya, Eh, izinkan saya untuk share screen. Ya, jadi tema kita pada hari ini adalah bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi dimulai dengan tekad kuat dan strategi yang tepat dengan merencanakan dan membangun fondasi yang kokoh ya. Jadi kamu bisa meraih kesuksesan di perguruan tinggi. Ini apa namanya modalnya itu ya. Jadi modalnya itu dimulai dengan tekad yang kuat dan strategi yang tepat. Ini dua-duanya ini harus ada ya. Kalau tekadnya kuat tapi strateginya kurang tepat, ini kurang. Atau misalkan sudah punya strategi yang tepat tapi tekadnya kurang kuat. Nah, ini enggak apa ya, susah untuk tercapai ya, untuk meraih kesuksesan di perguruan tinggi. Kemudian eh, ini ya, jadi merencanakan tujuan yang pertama adalah bagaimana merencanakan tujuan dan prioritas akademik ya, merencanakan tujuan dan prioritas akademik. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan ya. Jadi mengidentifikasi tujuan, kita harus menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang ya, seperti misalkan nilai akademik, pengembangan diri atau kegiatan ekstra kurikuler ya. Jadi setiap mata kuliah ini harus ada tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Misalkan kayak mata kuliah ini saya harus minimal mencapai 3,7 IP-nya ya. Jadi ada tujuan jangka pendek. Semester ini saya harus mendapatkan IPK berapa. Nah, ini termasuk tujuan ya, masuk pendek dan menengah juga ya. Misalkan punya tujuan jangka panjang, misalkan saya pengen jadi eh, mahasiswa terbaik misalkan di kampus ini, di jurusan ini misalkan. Nah, ini masuk ke dalam tujuan jangka panjang dalam hal di dunia akademik. Kemudian yang kedua ada prioritas. Jadi yang pertama itu kita punya identifikasi tujuan, yang kedua adalah kita harus mempunyai prioritas. Nah, kita harus bisa mengurutkan prioritas berdasarkan pentingnya dan kemudahan pencapaian. Nah, selaraskan dengan waktu dan energi yang tersedia. Ya, jadi kita harus punya prioritas. Kalau hal-hal yang eh, apa ya, yang kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas ya kita harus berani meninggalkan itu. Kegiatan yang tidak menunjang tentang apa namanya soalan akademik kita, kesuksesan akademik kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang menunjang dengan apa namanya menunjang akademik kita, kesuksesan akademik kita ya harus kita prioritaskan. Tapi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang ya harus kita tinggalkan, harus kita berani apa untuk ngekatnya ya. Kemudian rencana studi ya. Jadi harus ada rencana studi. Bagaimana untuk merencanakan studi? Ya kita eh, apa namanya membuat ya buat rencana studi yang realistis dan detail. Kita ini harus punya rencana ya, rencana studi yang realistis dan detail, mencakup jadwal belajar, terus kemudian materi, materi kuliah dan waktu luang. Misalkan eh, ketika apa namanya kita bikin jadwal, misalkan malam sebelum hari H, nah kita harus atau wajib belajar atau membaca buku tentang materi kuliah yang akan kita pelajari besok. Ya, ini ya. Jadi buat rencana studi yang realistis dan detail. Detail ya, mencakup jadwal juga itu tadi. Kapan kita harus membaca buku, kapan kita harus bahkan bermain, kapan kita harus berdiskusi dengan teman kita, kapan kita harus berorganisasi. Kalau misalkan kita punya
sampingan pekerjaan ya harus betul-betul diatur itu ya. Jadi kapan kita harus apa namanya bekerja ya, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ini harus harus terencana ya. Kalau bahasa manajemennya itu kalau kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan ya. Selanjutnya mengembangkan disiplin diri dan manajemen waktu. Nah, ini yang terpenting ya. Yang pertama kita harus menetapkan rutinitas kita ya, harus menetapkan rutinitas kita. Ini kelanjutan daripada tadi ya. Jadi merencanakan apa namanya jadwal jadwal kita. Kita harus bisa membangun rutinitas belajar yang konsisten ya, atur waktu untuk belajar, terus kemudian waktu untuk tidur itu kapan, harus jelas ya, harus terjadwal. Makannya kapan, bahkan makannya juga harus harus kita atur ya, dan aktivitas lainnya ini harus harus menetapkan rutinitas yang pasti itu apa gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan ketika kita diajak oleh teman dan kegiatan itu kurang manfaatnya atau apa mengganggu, bisa mengganggu daripada jadwal tetap kita, rutinitas kita ya, sedangkan tadi manfaatnya itu kurang ya, itu nanti bisa di apa ya bisa dihilangkan kegiatan itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah manajemen waktu ya, manajemen waktu. Manfaatkan aplikasi atau alat bantu untuk mengatur waktu ya. Hindari penundaan tugas dan tetap fokus ya. Kemudian prioritaskan tugas ya, prioritaskan tugas, selesaikan tugas yang lebih penting terlebih dahulu. Terus kemudian hindari menumpuk pekerjaan hingga mendekati batas waktu. Ya, jadi jangan kita biasakan apa namanya kayak mahasiswa sekarang itu banyak yang sistem SKS ya, sistem kebut semalam SKS ya. Jadi belajarnya itu sekaligus ya, tidak dicicil ya. Nah, padahal itu sangat kurang maksimal ya, kurang optimal ya, dari segi hasil. Makanya kita harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan tugas. Nah, tugas-tugas itu harus kita jadwalkan ya. Nah, kira-kira yang tugas lebih penting itu yang mana gitu ya. Jadi kita harus bisa memprioritaskan tugas-tugas itu. Jangan sampai eh, pekerjaan itu menumpuk ya, pekerjaan menumpuk sampai mendekati batas waktu atau deadline ya. Jadi gitu. Karena itu bikin stres ya, bikin stres. Kalau misalkan pas pekerjaan banyak tapi harus apa deadline-nya itu bareng semuanya ya. Itu makanya harus ada prioritas tugas. Terus kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi secara berkala efektivitas manajemen waktu ya, sesuaikan rencana jika diperlukan. Jadi harus ada evaluasi, kira-kira misalkan evaluasinya itu juga ada evaluasi jangka pendek, evaluasi jangka menengah, dan juga ada evaluasi jangka panjang ya. Terus kemudian meningkatkan keterampilan belajar dan menulis akademik ya, meningkatkan keterampilan belajar dan menulis akademik. Nah, ini yang penting juga ya, teknik belajar. Jadi, pelajari teknik belajar yang efektif seperti mind map, ya mind mapping, ya, SQ3R, terus atau Feynman teknik, ya, untuk memahami materi ini teknik-teknik belajar ya. Terus kemudian menulis akademik, ya, menulis akademik ini kita meningkatkan keterampilan menulis dengan misalkan mengikuti workshop, terus kemudian membaca karya, karya tulis ilmiah dan berlatih secara rutin karena kegiatan tulis menulis ini sangat penting sekali untuk apa namanya orang akademisi khususnya bagi mahasiswa ya. Ini mahasiswa ini nggak terlepas dari yang namanya dunia literasi ya. Salah satunya adalah tulis menulis itu ya. Pinter bikin jurnal misalkan itu kan sangat dipakai sekali di bidang akademisi ya. Belum lagi nanti tugas akhir ya, makalah dan lain sebagainya ini setiap hari mahasiswa pasti berkecimpung dengan itu. Kemudian ini ya, sumber referensi, manfaatkan perpustakaan universitas ya, terus kemudian juga jurnal ilmiah,
dan sumber online terpercaya untuk menunjang penelitian dan penulisan. Nah, ini kita harus bisa memanfaatkan. Apalagi sekarang ada apa namanya Android itu kan gampang ya kita mencari referensi-referensi kita itu juga harus kita manfaatkan ya untuk bagaimana meningkatkan keterampilan belajar dan menulis akademik ya. Kemudian mencari mentor dan jaringan profesional. Nih, mencari mentor dan jaringan profesional. Cari mentor yang berpengalaman di bidang yang kamu minati, mintalah bimbingan dan nasihat. Jadi Anda minatnya di bidang apa, carilah mentor di bidang itu ya, karena mentor itu penting sekali ya. Kemudian jaringan profesional. Ini juga penting ini. Ikuti acara kampus ya, misalkan konferensi, konferensi, terus kemudian forum online untuk membangun koneksi dengan para profesional ya. Kemudian komunitas mahasiswa ini juga sangat penting sekali ya, bergabung dengan organisasi atau komunitas mahasiswa untuk bertukar ide dan pengalaman ya, untuk bertukar ide dan pengalaman. Ini bisa komunitas mahasiswa ini bisa organisasi internal kayak UKM ya, UKM eh, apa namanya? Atau apa HMPS, HMJ gitu ya, DEMA atau BEM ya. Atau misalkan bisa kegiatan-kegiatan organisasi eksternal ya. Yang penting di situ ada komunitas mahasiswa yang kemudian bisa mendongkrak apa namanya kemampuan kita, kompetensi kita, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman ya. Kemudian terlibat dalam kegiatan kokurikuler ya. Apa misalkan keuntungannya apa? Ya, tentu saja pengalaman ya, pengalaman. Ya, contohnya misalkan kayak organisasi mahasiswa itu tadi ya, sukarelawan atau kegiatan seni misalkan ya. Kemudian juga keuntungannya untuk pengembangan diri, misalkan untuk kepemimpinan, leadership, terus kemudian untuk komunikasi, public speaking, ya, dan teamwork, ya. Ini juga bagus ya. Nanti kita apa namanya kayak bagaimana berkomunikasi dengan sesama apa kolega gitu kan. Bagaimana kita ilmu lobbying ini kan Pak, biasanya didapatkan juga di sini ya. Itu yang terpenting itu adalah leadership itu ya, leadership dan komunikasi. Terus kemudian juga ini jaringan, jaringan. Jadi keuntungannya itu salah satunya adalah jaringan, teman, mentor, peluang kerja, info-info yang penting buat pengembangan karir kita itu sangat penting sekali ya. Jadi gitu. Kemudian memelihara kesehatan mental dan fisik. Nah, ini juga penting ya, memelihara kesehatan mental dan fisik. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Tidur yang cukup membantu fokus dan konsentrasi serta menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik saja, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kesehatan mental kita gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur ini membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan mood dan fokus. Ya, ini olahraga misalkan nggak usah tiap hari nggak apa-apa. Yang penting itu teratur. Misalkan 1 minggu sekali, setiap hari Minggu kita jogging, misalkan di mana gitu. Itu olahraga yang teratur ya. Yang penting itu teraturnya. Jangan misalkan hari ini olahraga full, besok full, besoknya lagi enggak lama, baru habis itu olahraga lagi ya. Yang penting itu rutin ya. Kemudian eh, diet sehat, nah ini diet sehat. Makanan sehat memberikan energi yang dibutuhkan untuk belajar dan beraktivitas. Nih ya. Jadi kita juga harus menjaga pola makan, ya, menjaga pola makan. Biar apa? Ini juga bagian daripada memelihara kesehatan mental dan fisik, ya. Tuh. Terus kemudian eh, kelola stres ya, kelola stres. Cari cara untuk
mengelola stres seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam. Refreshing, kalau bahasa keren sekarang itu healing, ya, healing. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana kita ini mengelola stres. Ya. Cara latihannya, ya, cara latihannya. Ya, mengelola stres ini ya juga itu bagian dari apa namanya memelihara kesehatan mental dan fisik. Ya. Jadi bagaimana kita mengatur pikiran kita, bagaimana kita mengatur hati kita ini juga upaya untuk mengelola stres. Ya. Kemudian memetakan jalur karir yang sesuai. Ya. Riset dan minat ini. Tentukan bidang karir yang sesuai dengan minat dan keahlianmu. Ini harus tahu dari awal. Lakukan riset tentang jalur karir yang tersedia. Kira-kira kita ini apa ya, minatnya apa, hobinya apa, bakatnya apa, ini juga harus tahu juga ya. Jadi untuk ke depan ini biar kita itu enak ketika ingin mengembangkan minat dan bakat kita ya. Jadi harus ada riset dulu ya, riset terhadap diri kita sendiri dan kemudian eh, sudah ada minat ya, ada bakat, ada minat, baru kemudian kita fokus pengembangannya di situ ya. Ya termasuk bagaimana meriset jalur karirnya seperti apa, strategi-strateginya itu seperti apa kalau ingin sukses di bidang itu. Itu. Kemudian pengembangan keterampilan ya, pengembangan keterampilan. Kembangkan keterampilan yang dibutuhkan di bidang karirmu. Ini kembangkan keterampilan yang dibutuhkan di bidang karirmu. Ikuti pelatihan. Ini kalau kita udah menemukan minat dan bakat kan enak ya. Jadi kita tinggal fokus di situ, misalkan rajin untuk mengikuti pelatihan, terus kemudian workshop, kursus, ya, training dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah untuk pengembangan di bidang itu ya. Networking ya, networking. Bangun koneksi dengan profesional di bidang karirmu yang kamu minati tadi, bidang bidang kamu yang kamu minati tadi, melalui apa? Melalui misalkan acara kampus, forum online atau program magang, atau misalkan bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang di situ kita ini bisa membangun koneksi di bidang minat dan bakat kita, ya. Itu ya. Jadi eh, itu tadi bagaimana bagaimana strategi menjadi mahasiswa berprestasi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sekalian bisa apa ya mengaplikasikan di dalam keseharian aktivitas teman-teman sekalian dan mudah-mudahan bisa mencapai atau apa namanya menggulkan ya, merealisasikan tujuan-tujuan daripada atau cita-cita daripada teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih, itu saja saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.